Jadi kayak semacam di kalimat majemuk itu kan ada anak kalimat dan induk kalimat seperti itu. Jadi ini adalah kalimat pertama, klausa pertama ya sampai yang Meksiko. A current of water known as the Gulf Stream comes up from the Gulf of Mexico. Jadi di sini ada subjeknya yaitu a current of water atau bisa juga sampai ini ya. Karena known as ini penjelasan dari a current of water. Jadi intinya subjeknya sampai sini. Kemudian baru ini sebagai verb, baru ini sebagai komplement atau pelengkapnya sampai yang Meksiko. Itu adalah klausa pertama. Nah, ketika di situ ada lebih dari satu klausa, biasanya kita harus menggabungkan itu dengan conjunction. Jadi ini adalah sebagai conjunction. Kemudian berarti kita harus mencari di klausa setelahnya itu juga harus sama, harus ada subjek dan ada verb. Jadi kita tinggal cari subjeknya itu yang mana di antara pilihan yang ini. Yang pilihannya itu didahului oleh subjek, yaitu pilihan yang ada it. Jadi ada it-nya. It itu pengganti dari ini. Baru kita kasih verb. Seperti itu ya. Jadi diidentifikasi dulu kira-kira subjeknya ada enggak, kemudian ada verbnya apa enggak. Itu yang penting karena dalam satu kalimat itu pasti ada subjek dan ada verb. Seperti itu. Jadi entah itu satu klausa atau dua klausa, tetap diidentifikasi apakah kalimat itu sudah benar lengkap sama-sama ada subjeknya, ada verbnya, seperti itu ya. Jadi kalau satu kalimat itu lebih dari satu klausa biasanya dia pasti ada conjunction. Jadi identifikasi teks rumpang itu seperti itu. Pokoknya intinya pastikan dulu subjek sama verbnya itu ada. Kalau memang sudah ada semua, pastikan bahwa subjek itu sudah sesuai dengan verbnya. Misalnya di sini subjeknya adalah dalam bentuk apa? Tunggal atau jamak? Ibu, Bapak, kira-kira? Tunggal. Jadi kalau tunggal pastikan bahwa ininya juga tunggal. Kalau kayaknya jadi ada kan? Pasti dia penanda tunggal. Jadi ketika itu berbicara tentang fakta atau memakai simple present atau pakai verb 1, pastikan bahwa ketika subjeknya tunggal, verbnya itu harus dikasih dalam bentuk tunggal juga. Bagaimana membuat verb itu menjadi tunggal? Yaitu dengan dikasih s atau es. Ya, seperti itu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang merasa saya terlalu kecepatan jelasinnya atau mungkin masih ada pengen yang mau diulang atau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Iya Bu. Oke Bu. Ini ada penjelasannya juga tapi seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nanti bisa diulas sendiri. Kemudian ada juga yang namanya disajikan sebuah konteks, peserta mampu menentukan bentuk conditional, fulfilled or unfulfilled dengan benar. Jadi di sini ada dua kalimat, ya. Jadi we were not informed of the decision dan we didn't have something to say about it. Jadi ada dua kalimat dan Bapak Ibu disuruh membuat kalimat pengandaian dari dua kalimat ini. Jadi menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat pengandaian. Di sini terkait dengan fulfilled or unfulfilled. Biasanya ini terkait dengan fulfilled or unfulfilled itu terkait dengan apakah kalimat pengandaian itu akan terpenuhi atau tidak. Jadi biasanya kita punya 3 tipe conditional sentence. Semakin tipenya itu semakin tinggi, berarti dia semakin susah untuk terwujud atau semakin tidak mungkin untuk terwujud. Seperti itu. Jadi biasanya kalau yang unfulfilled itu terkait dengan tipe yang 3. Karena biasanya yang pertama itu masih ada kemungkinan untuk terjadi, tipe kedua itu agak tidak mungkin ya. Kalau tipe ketiga itu pasti sangat tidak mungkin. Kalau kita lihat di sini kita we were not informed of the decision, kemudian we didn't have something to say about it. Nah, ini kan sudah dalam bentuk yang verb 2. Kalau di sini sudah ada bentuk verb 2, ya kira-kira kalau kita masukkan ke dalam unfulfilled conditional,
Itu kira-kira kita pakai yang mana di antara 5 pilihan ini? B ya, Bu? B, Bu, B. B. Oke, kita lihat yang B ya. Kalau yang B itu terkait dengan simple past if we had informed of B. Kalau yang B ini kan if we had informed of the decision we would have. Di sini ada we would have, berarti dia pasti conditional tipe 3. Kita lihat. Kalau conditional tipe 3 berarti satunya adalah past perfect, satunya adalah future perfect ya. Kita lihat. Ini mungkin iya had ya. Kemudian verb 3 mungkin memang dalam bentuk past perfect ya. Kemudian we would have memang dia dalam bentuk konteksnya adalah past perfect. Tetapi bisa nggak nemukan verb 3 di sini? Nggak ada. Berarti apakah benar kalau kita pilih yang B? Kurang. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini kan konteksnya kita tidak dikasih tahu putusannya ya. Kalau di sini konteksnya adalah jika kita telah menginformasikan keputusannya. Jadi dia sebagai pihak yang menginformasikan, padahal di sini dia sebagai pihak yang seharusnya diinformasikan. Jadi harus hati-hati dengan kalimat pasif dan kalimat aktif ketika kita berbicara tentang conditional. Oke, B berarti pasti salah ya, karena di sini konteksnya dia yang ngasih keputusan, kemudian di sini dia tidak ada verb 3-nya. Kira-kira ada lagi kah? Yang ini. Iya. Ini. Iya. E ini atau I ini? Morning in progress. Dia itu Oke, kita lihat yang ini dulu ya. Jadi if we were informed of the decision, kemudian we would have something to say about it. We would have. Ini mungkin dia indikator kompetensi dasar. Tiga. Oke. Jadi ini if we were informed of the decision, ini kan kalau misalkan kita pakai past ya, berarti kan di sini dia harus dalam bentuk ini. Kira-kira yang benar yang mana? If we were informed of the Bari mau di decision. Jamang Aceh ngalunya kemarin si A. Terserah di sepatan ke di mana ke? Ini si Oi, suara. Oi, mantu ngomong doang baik. Oi, Bu Ida. Suara. Oi. Oke, jadi ini adalah terkait dengan faktanya ya. Jadi kita itu sudah tidak dikasih tahu keputusannya. Kemudian kita nggak bisa ngomong apapun karena kita juga nggak dikasih tahu. Kemudian di sini pengandaiannya kalau misalkan kenyataannya itu dalam bentuk simple past, berarti kenyataannya itu kita turun satu tenses, Bu. Jadi ketika di situ kenyataannya itu dalam bentuk simple past, nanti conditionalnya itu harus dalam bentuk yang past perfect. Jadi naik maksudnya naik. Jadi misalkan Naik satu tingkat. naik satu tingkat karena ini kan simple past ya. Simple past itu kan conditional type 2. Jadi ketika Simple present. ketika faktanya seperti itu, ya ketika faktanya ini lebih ke simple past, berarti nanti pengandaiannya itu harus semakin lampau lagi. Jadi harus dalam bentuk yang past perfect atau harus dalam bentuk conditional yang type 3. Seperti itu. Jadi misalkan ketika faktanya itu dalam bentuk simple present misalnya, berarti nanti unfulfilled-nya harus dalam bentuk yang simple past atau conditional type 2. Jadi seperti itu ya. Karena di sini dia dalam bentuk simple past, mungkin selanjutnya kita cari pengandaian yang dalam bentuk conditional type 3. Jadi harus ada dalam bentuk past perfect, kemudian ada dalam bentuk yang future perfect. Tadi ada yang bilang yang ini ya, Bapak Ibu ada yang pilih yang ini ya. Tadi
Mungkin Bu Ida bisa agak sedikit di-mute ya. Karena mungkin takutnya suara saya tidak terdengar dengan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu tadi ada yang memilih yang pilihan yang A ya. Siapa tadi? Kayaknya tadi ada yang pilih ini ya. Salah tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita belajar bersama. Di sini malah benar yang jawab ini tadi. Ini tidak ada if sama will sama itunya. Ya, di sini tidak Oke. ada awalan if-nya. Mm-mm. Terus di bagian keduanya juga untuk kalimatnya itu nggak ada would atau will. Oke. Ya, tapi sebenarnya jawabannya di sini yang benar adalah yang ini. Atau mungkin ada yang pernah dengar, pernah nggak kita pakai conditional sentence tetapi di situ tidak ada if-nya? Mungkin pernah, tetapi jarang. Ketika kalimat tanya biasanya. Gimana Bapak Ibu? Ketika kalimat tanya tidak pakai if. Tanya gitu kan. Oke. Kalau Either- conditional sentence itu biasanya terkait dengan ini ya. If clause. If clause. Tetapi kita bisa juga ada juga conditional sentence yang kita itu mau menghilangkan if juga bisa. Jadi itu namanya reduced conditional sentence. Jadi tanpa if artinya masih tetap conditional, tetapi tentunya akan berbeda dengan yang ada if-nya. Kalau misalkan kita pakai if, itu kan pasti ada subject dan ada verb-nya setelahnya. Seperti itu. Jadi ketika kita menghilangkan if, kita harus membalik itu tadi. Jadi kita pakai verb-nya dulu atau auxiliary-nya, baru kita ganti menjadi subjeknya setelahnya. Jadi kalau gampangannya adalah seperti ini. Ya, jadi type 1 itu masih mungkin. Type 2 itu tidak mungkin. Type 3 itu yang paling tidak mungkin. Nah, kemudian biasanya kita cenderungnya pakai will, kita pakai would, kemudian pakai would have di sini ya. Tetapi sebenarnya kalau terkait dengan conditional, nah ini terkait dengan idiom, Bapak Ibu. Jadi idiom itu terkait dengan ya semacam makna konotatif atau mungkin terkait dengan perumpamaan ya, atau mungkin peribahasa juga. Peribahasa. Jadi disajikan sebuah teks percakapan transaksional, peserta mampu menentukan idiomatic expression yang tepat untuk konteks yang ada. Nah, misalnya di sini dia bergaris bawah. Di sini kira-kira kalau idiomnya adalah it's a piece of cake, kira-kira artinya yang mana? Kita juga bisa mencoba menebak itu ya dari konteks pertanyaannya. Very easy. Iya, very easy. Oke. You know how to do it, don't you? Kamu tahu kan gimana caranya? It's a piece of cake, ma'am. Oke, maybe bla bla bla. Jadi itu terkait dengan yang very easy. Jadi misalkan kita tidak terlalu familiar dengan idiom yang ini, kita juga bisa mencoba untuk menebak berdasarkan konteks percakapannya itu seperti apa. Jadi ini yang very easy. Selanjutnya ada lagi, ya, jadi piece of cake itu artinya gampang atau mudah. Butterflies in my stomach itu artinya gugup atau mungkin tegang. Kemudian behind the time itu artinya kuno atau enggak modern. Pulling my leg itu artinya bercanda atau mungkin senda gurau. Kalau a cold fish itu artinya punya sifat dingin dan tidak ramah. Jadi itu arti dari masing-masing ini ya. Contoh dari idiom. Ada lagi misalnya thesis draft consultation can also be a challenge for some students. Not only do they have to present their ideas, but also to answer their advisor questions during the consultation session. Many really feel they blah 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 before even they meet their thesis advisor. Kira-kira yang mana kalau kita lihat di sini? Idiom yang cocok dengan yang kondisi di soal. Nih, sebelum atau bahkan sebelum mereka bertemu A. Jadi di situ mereka apa tadi Bu artinya? Gugup. Ya. Jadi di sini konteksnya adalah dia mau ketemu sama pembimbingnya. Ya. Dan mereka itu banyak yang merasa gugup bahkan sebelum ketemu pembimbing tesis
mereka. Kalau untuk yang lain, contohnya artinya adalah seperti ini. Jadi on the edge of the seat itu artinya sangat bersemangat atau sangat memperhatikan. Make their blood run cold itu artinya menakuti seseorang, ya. Make their blood run cold itu kan terkait dengan pucat ya. Jadi kalau dingin itu kan biasanya pucat. Makanya kalau make their blood run cold itu terkait dengan menakuti seseorang. Kemudian can't stand the pace itu kita nggak bisa ngikutin langkahnya ya, berarti tidak dapat bekerja sekeras atau secepat atau sebanyak yang diharapkan. Kalau yang ini on the edge of the seat itu biasanya kayak kita duduk di apa ya, kayak pojokan kursi misalnya. Nah biasanya kalau kita sudah sangat apa ya, pengen apa sih namanya, kayak benar-benar antusias, itu biasanya kan kita semakin ke depan. Nah itu bisa juga diartikan berdasarkan ininya, disambung-sambungkan sendiri seperti itu. Kalau siligus ini kan biasanya dia terkait ada silinya ya. Kalau sili kan berarti terkait dengan yang stupid, seperti itu, bodoh, konyol atau sembrono. Jadi selain mungkin kita melihat konteks kalimatnya kira-kira artinya apa, atau mungkin untuk cari idiom yang cocok itu seperti apa, mungkin kita bisa menerka-nerka dari artinya yang di sini, on the edge of the seat, di apa sih namanya, di tepi tempat duduk. Oh berarti kalau semakin ke tepi, oh berarti dia semakin antusias, karena biasanya kita maju seperti itu. Kalau blood run cold itu kan apa ya, kayak kelihatan pucat. Oh berarti kalau membuat seseorang pucat itu berarti menakuti seseorang. Kemudian can't stand the pace, nggak bisa mengikuti langkahnya, mungkin ya memang nggak bisa mengikuti cara kerjanya dia, atau tidak dapat bekerja sekeras, secepat, sebanyak yang diharapkan. Seperti itu. Kemudian contohnya seperti ini. Ada lagi untuk idiom ya. Kamal is feeling incredibly happy because he's just won the 100-meter race. What is the best idiom to express the situation above? Kondisinya adalah ini. Kira-kira On cloud 9. on cloud 9 artinya? Kalau raining cats itu hujan deras. Kalau raining cats and itu hujan deras. Rasa di puncak gitu. Oke. Merasa di puncak, Bu. Ya, kalau all ears. Makan dulu udah belum? Oh, Ears, ada telinga. Kuping ya, telinga. Kalau semuanya itu telinga berarti Didengar kali ya? ya ada hubungannya dengan seperti itu. Jadi Pendengaran kali ya. memang terkait dengan yang ini on cloud 9. Jadi kayak dia itu berada di langit ke-9, atau bisa kita omongin lah dia ke langit yang paling tinggi. Berarti seperti senang. Jadi all ears itu sama dengan siap dan bersemangat untuk mendengarkan. Jadi kayak kita udah nyiapkan gitulah telinga ya, kuping ya, seperti itu. Raining cats and dogs ya, tadi hujan deras atau hujan yang amat deras. Jadi sampai kayak kucingnya atau mungkin anjingnya itu udah yang basah atau kehujanan. Kemudian feeling blue itu artinya sedih. Jadi biasanya terkait dengan blue itu yang sedih. Seperti itu. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan yang kalimat pasif. Kalau kalimat pasif berarti verbnya dalam bentuk berapa Bapak Ibu? 3. Tiga pastinya. Nih, have you been informed about the exact number of victims of the airplane crash? Yes, bla 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 to the headquarters of Garuda. Kira-kira yang benar yang mana? It has been fixed. Kenapa bukan yang ini, Bu? Karena tunggal. Berarti subjeknya itu apa? Yang di fax kan itu apa? The number of victim. Number of victim. Yang tiga. Ini kan sama-sama ada verb tiganya ya. Is a number of itu ya. Yes, berarti apa yang di fax? Exact number Airplane victim itu or victims. Apa? Yang mananya? Yang dimaksud di sini, yang di email apanya? Kenapa kok ini? Bukan yang ini. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang bilang jawabannya adalah A?
Jawabannya A karena di situ ada victims. Jadi banyak korbannya. Ya, banyak Banyak korban. number of victims. Berarti korbannya yang di facts. Kalau yang it, apa Itu yang di ada. facts? Airplane crash. Airplane crash. Apakah kecelakaan pesawatnya yang di facts? Exact number. Exact number of victims. Exact number. Jadi di sini gini Bu, jadi kita itu harus bisa mengidentifikasi subjek utama ya. Misalkan di sini, kenapa bukan yang ini? Karena yang di factskan itu adalah jumlah pastinya. Jadi bukan ininya, tetapi jumlah pasti dari korban dari kecelakaan pesawat. Jadi gampangannya untuk mengidentifikasi subjek utama itu yang mana? Kita lihat kalau misalkan di situ ada noun atau mungkin pronoun yang karena subjek kan cuma bisa antara noun sama pronoun ya. Jadi ketika ada noun atau mungkin ada pronoun yang dia tidak didahului oleh preposisi, itulah subjek utamanya. Kalau kita lihat di sini ada noun ini ya, ada noun ini. Kemudian ada noun ini. Untuk menentukan subjeknya yang mana, itu biasanya kita lihat yang tidak ada preposisinya. Kalau kita lihat victims di sini, dia didahului oleh of. Kalau airplane crash di sini, ya mungkin dia memang didahului oleh artikel ya, tetapi kan artikelnya masih didahului oleh ininya. Jadi subjek utama yang akan digunakan sebagai patokan verbnya nanti adalah subjek yang tidak didahului oleh preposisi. Ya, jadi di sini mungkin dia didahului oleh artikel, tetapi kan artikelnya tetap didahului oleh preposisi. Sedangkan kalau yang ini kan maksudnya inform about, ini kan dia sudah satu pasang dengan verbnya. Jadi dianggap sebagai about-nya itu bukan preposisinya dari ini, tetapi preposisi dari verb. Ya, jadi subjek utamanya adalah ini. Jadi ketika kita pakai subjek, kita pakai yang it, bukan pakai yang they. Jadi it has been faxed to the headquarters of Garuda. Karena kalau yang A berarti yang di fax itu adalah korbannya. Ya. Kalau yang ini yang di fax adalah jumlah pasti dari korban kecelakaan dari pesawat. Jadi bukan hanya yang seperti ini ya, yang tadi juga ya, yang rumpang itu juga penting. Identifikasi subjek itu juga penting karena akan banyak pengecoh. Pengecoh itu yang maksudnya seperti ini. Ya, yang subjeknya itu dibuat panjang. Jadi kita kadang bingung menentukan subjek utamanya yang mana. Padahal yang digunakan untuk menentukan verbnya adalah subjek utama. Seperti itu. Ini nanti bisa dibaca sendiri, tapi intinya tetap seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini masih teks rumpang juga. Ya, jadi disajikan sebuah teks rumpang, peserta mampu melengkapi teks dengan frasa yang sesuai. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan mirip-mirip nggih, Bapak Ibu ya. Berarti ini cukup gampang sedikit lah. Jadi ini ada Massive Open Online Course originated in the US in 2008 to describe free, easily accessible, and blah blah blah, which offer you the opportunity to study with top universities around the world. Kira-kira kalau blanknya adalah di sini, mungkin ada yang bisa menjawab kira-kira yang benar yang mana dari pilihan A sampai yang E? Mungkin yang ada completely-nya. Oke, mungkin yang ada completely-nya berarti antara yang A dan yang B. Yang mana berarti? Easily accessible. Bravo. Kenapa yang bravo, Bu? B. Karena ini kan paralel Sifat. Adjektif sifat. paralel adjective follow by noun. Oke, that's good. Jadi kita harus tahu ya, misalnya kayak adjektif itu fungsinya dia apa, kemudian adverb juga fungsinya apa. Itu sangat membantu sekali, apalagi ketika itu berkaitan dengan yang paralel
sentence. Di sini paralelnya di sebelah mana, Bu? Mulai dari mana yang paralel? Easy accessible. Ya, mulai dari yang easily accessible and completely online Okay. courses. Jadi noun itu pasti dia letaknya paling belakang. Ya, jadi kita lihat noun-nya itu yang mana? Di pilihan ini. Online-nya itu yang mana? Online-nya. Noun-nya? Online Noun? course. Noun? online course. Noun? Course. Courses. Jadi ini adalah noun-nya. Dan ketika kita mau pakai noun itu dia pasti letaknya di belakang. Kemudian yang bisa menjelaskan noun itu biasanya apa? Part of speech yang mana? Apakah verb, apakah adverb, atau adjective, atau noun, atau yang lainnya? Adverb. Yang bisa menjelaskan noun. Adverb. Adverb online. Apakah adverb? Online di sini apa? Adjective. Adjective. Jadi yang Adjective. bisa menjelaskan Adjective. noun Iya. itu hanyalah adjective. Adjective. Jadi di sini sudah ada noun, ya dia letakkan belakang sendiri. Karena kita biasanya kalau dalam bahasa Inggris kan mengartikan dari belakang ya. Jadi noun itu kan dia yang dijelaskan. Jadi dia letakkan belakang sendiri. Kemudian noun itu bisa dijelaskan oleh adjective. Kemudian kita lihat adjective itu bisa dijelaskan oleh apa? Adverb. Adverb. Jadi kita harus tahu adverb itu fungsinya bisa menjelaskan apa aja sih. Adjective bisa menjelaskan tentang apa. Jadi kita tahu urutannya. Oh berarti kalau misalkan di belakang noun itu pasti sebelumnya pasti ada adjective. Kenapa? Karena yang bisa menjelaskan yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjective. Oh berarti di situ sudah ada adjective online. Berarti kira-kira yang bisa menjelaskan adjective itu apa? Oh berarti dia adverb. Adverb pasti dia letaknya adalah sebelum adjective. Adjective depan. Dimulai dari yang belakang sendiri. Dan ibu-ibu harus ingatlah, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin penting untuk mengingat fungsi dari masing-masing part of speech. Misalnya noun, dia itu bisa dijelaskannya oleh apa? Kemudian adjective itu bisa dijelaskan oleh apa? Seperti itu. Kita juga bisa lihat di sini ya. Di sini accessible ini kan sudah dalam bentuk adjective dan di sini dijelaskan oleh Easily. adverb. Jadi mungkin bisa kita terapkan di sini. Seperti itu. Jadi adjective itu bisa mendeskripsikan tentang noun. Kemudian adverb dia bisa menjelaskan adjective, dia bisa menjelaskan verb, dan dia bisa menjelaskan adverb itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita campur jadi satu, belakang sendiri itu noun, dia dijelaskan oleh adjective dijelaskan oleh adverb bisa dijelaskan oleh adverb. Seperti itu ya. Jadi ini urutannya. Jadi kita harus tahu adjective itu apa yang bisa dideskripsikan oleh adjective, apa yang bisa dideskripsikan oleh adverb, dan bagaimana kalau kita masukkan itu dalam noun clause atau mungkin noun phrase. Jadi noun yang paling belakang dijelaskan oleh adjective dijelaskan oleh adverb bisa dijelaskan oleh adverb yang lain. Seperti itu. Oh, ini terkait dengan lawan kata ya. Mungkin kita bisa skip dulu karena lawan kata kan ya saya yakin Bapak Ibu tahulah lawan kata. Berarti cari yang berlawanan ya. Jadi antonim. Jadi mungkin misalkan kata itu tidak terlalu familiar mungkin dari Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa dibaca satu kalimat atau mungkin satu paragraf. Jadi paling enggak kita itu mencoba untuk menebak dari clue-clue yang ada di sini. Ya, yang ada di paragrafnya. Ini mungkin saya agak loncati. Ini time conjunctive juga saya kira ibu bapak sudah paham tentang ini ya. Jadi therefore itu pasti terkait dengan karena atau oleh karena itu kayak hasilnya jadi seperti itu. As soon as itu segera setelah. Kemudian until itu hingga, unless itu kecuali. Jadi saya kira sudah paham tentang ini.
Ya, jadi kalau pakai conjunction itu biasanya kita pakai koma ya setelah klausa pertama ketika conjunction itu ditaruh di depan. Kalau dia ditaruh di tengah biasanya kita tanpa koma. Biasanya ini adanya di kalimat yang kompleks atau complex sentence. Ini ada masing-masing contoh ya penjelasannya dan contohnya nanti bisa dibaca. Nah, ini terkait dengan frasa adjektiva. Frasa adjektiva itu pasti dimulai dari ini ya. Kalau frasa adjektiva berarti yang terkait dengan adjective. Kalau adjective pasti menjelaskan tentang noun-nya. The pink color of its beach is a mixture of white sand, beach colors mixed with grass, coral shells, calcium carbonate from marine invertebrates that are bla bla bla. Berarti that are di sini dia artinya yang, ya kan? Yang-nya menjelaskan yang mana? Amen. Coba. B. Ini jawabannya yang mana kira-kira? B. Iya. B. Oke, beda antara A dan B adalah ada artikel di situ. Oke, kira-kira bisa nggak kita ngasih artikel ketika kita menjelaskan tentang sesuatu? Artikel itu biasanya dia diikuti oleh apa? Benda. Ada. Benda. Ya, benda. Noun. Di sini kalau misalkan kita pakai ya Bapak Ibu, di sini ada nggak benda? Tidak, Bu. Tidak ada, Tidak berarti ada. tidak bisa. Jadi Bisa. kalau ada artikel itu pasti di Very belakangnya small. pasti ada noun-nya. Nah, Yang mana kira-kira? Small. A. very small. Yang Very small. very small. Jadi that are very small dia adalah penjelasan dari marine invertebrates, ya invertebrates. Jadi di sini kita punya adjective dan adjective dijelaskan oleh apa di sini? Adverb. Adverb. Ya, jadi paling nggak tahu urutannya seperti itu. Dan itu nggak bisa dipakai kalau di situ memang nggak ada noun-nya, karena artikel itu biasanya dia untuk menanda noun-nya. Jadi di sini kita punya dua macam adjective ya. Jadi ada attributive adjective, ada yang predicative adjective. Tapi mungkin di sini yang sering kita pakai itu mungkin yang lebih yang ini ya, attributive adjective. Biasanya attributive ini dia letaknya mendahului kata benda. Misalnya, a very brilliant man sits in front of me. Jadi ini ada kata benda dan dia letaknya adalah mendahului kata benda. Ini attributive adjective phrase ya. Adjective phrase itu ada adjective yang diterangkan oleh adverb. Jadi ada noun, dia didahului oleh ini, attributive adjective. Kalau predicative adjective, itu biasanya dia mengikuti linking verb. Ya, linking verb. Linking verb itu yang bisa dalam bentuk to be, atau bisa juga pakai kata-kata yang menjelaskan tentang keadaan atau mungkin kondisi ya, seperti misalnya smell, kemudian look, kemudian taste. Jadi biasanya itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh panca indera atau mungkin sesuatu yang kita itu tidak benar-benar melakukan tindakan itu secara aktif. Seperti itu. Atau yang berkaitan dengan kondisi, seperti melihat, kemudian membau, kemudian mendengar atau berpikir. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan oleh panca indera atau mungkin secara mental atau terkait dengan kondisi. Jadi bukan sesuatu yang misalnya kayak watch. Watch kan benar-benar kita melihat, yang benar-benar kita sengaja melakukan itu. Seperti itu. Itu yang namanya linking verb. Di sini Sounds bisa ya Bu ya? gimana Bu? Sim sounds bisa. Sims Ya, sounds. jadi seems itu kan terlihat. Kita kan apa ya, kayak nggak terlalu make effort lah untuk ini kan. Jadi biasanya linking verb itu yang seperti itu, yang dilakukan panca indera, yang secara mental kita lakukan, yang mungkin kita nggak sengaja. Jadi kayak kita nggak terlalu benar-benar sengaja, atau mungkin melakukan usaha yang benar-benar untuk melakukan itu. Jadi looks, kemudian seems, kemudian feels, itu juga bisa masuk ke situ. Nanti mungkin kalau misalkan suara saya agak kurang terdengar, nanti bilang saja ya Bapak Ibu, soalnya di sini
hujan. Jadi takutnya suara saya kurang terdengar. Jelas kok Bu, sampai Oke. ke Sumatera. Jelas Bu, jelas. Baik. Kemudian seperti itu ya. Kalau atributif itu dia pasti mendahului ya noun. Jadi ini ada man kemudian didahului oleh very brilliant. Kalau yang namanya predikatif itu biasanya dia setelah linking verb. Tetapi tetap menjelaskan subjek yaitu ini. Siapa yang sangat pintar yaitu the man. Seperti itu. Kemudian ini juga bisa saya skip ya. Disajikan paragraf tanpa gagasan utama, peserta mampu menentukan gagasan utama yang sesuai. Jadi gagasan utama itu bisa terkait dengan kalimat utama, bisa terkait dengan ide pokok. Jadi kalau di pertanyaan itu ada sudah tanya tentang topik, tentang subjek, atau mungkin tentang main idea, main point, kemudian with what is the author primarily concerned, atau mungkin which of the following would be the best title, berarti ini terkait dengan gagasan utama. Untuk gagasan utama biasanya dia itu ada di awal, di tengah, atau mungkin di akhir, tetapi seringnya dia lebih di awal. Jadi nanti mungkin bisa dibaca kalimat pertamanya untuk tahu gagasan utamanya apa, tetapi kalau memang kalimat utama tidak terlalu membantu, mungkin nanti bisa ditambahi dengan melihat di kalimat selanjutnya. Tetapi mungkin jawabannya nanti tidak selalu yang benar-benar plek dengan yang ada di soalnya atau di teksnya maksudnya. Misalnya seperti ini. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Di sini kita nggak bisa melihat itu, nggak ada kata-kata distinction, kemudian adanya paling cuma apa sih intelligence sama reasoning. Nggak ada yang berkaitan dengan sharp juga. Jadi mungkin nggak ada yang berkaitan dengan filosofi juga. Jadi terkadang yang ada di soal dengan yang ada di teks itu mungkin berbeda. Jadi kita paling nggak bisa mencoba untuk melihat sinonimnya atau mungkin paraphrase-nya. Jadi paraphrase itu seperti yang kalimat yang mungkin berbeda tetapi intinya tetap sama dengan yang ada di teksnya. Jadi di filosofinya John Dewey ada perbedaan yang mencolok yang dibuat antara intelligence dan reasoning, kecerdasan dan penalaran. Di sini kira-kira antara A dan D, A sampai D, kira-kira yang benar yang mana Bapak Ibu? D. Ya, jadi intelligence-nya sama, distinction-nya di situ, Ya, dia distinction itu diganti menjadi differ. Jadi itu misalnya distinction dia noun, di sini dia jadi verb, nggak masalah. Yang penting intinya tetap sama. Di sini filosofi menjadi works. Intinya sama yaitu bagaimana kecerdasan itu berbeda dari penalaran di karyanya si Dewey. Jadi itu terkadang mungkin memang tidak plek sama dengan yang ada di teksnya. Jadi pertama adalah lihat ya kalimat pertama dari setiap paragraf. Kemudian mungkin temanya apa sih atau mungkin idenya apa sih yang umum di kalimat pertama itu tadi. Baru misalnya yang lain mungkin dibaca cepat-cepat nggak apa-apa. Atau bisa juga mengeliminasi satu persatu jawaban yang ada. Pilihan A sampai yang D misalnya. Disajikan berbagai teks atau genre dalam bentuk tertulis, peserta mampu menyimpulkan makna tersurat. Jadi makna tersurat itu bisa pakai according to the passage, it is stated in the passage indicates that, which of the following is true, bla bla bla. Jadi cari yang ada, tersurat itu yang ada, yang benar-benar ada di dalam teksnya secara jelas. Jadi mungkin pertanyaannya bisa mengandung salah satu di sini. Ini adalah contoh dari pertanyaannya. Di sini, the passage indicates that gemstone bla bla bla. Berarti kalau itu terkait dengan informasi spesifik yang ditanyakan di dalam teks, kita harus bisa pakai scanning. Kalau yang gagasan utama kita kan skimming ya, membaca cepat dengan mencari intinya. Kalau yang scanning itu lebih ke membaca dengan mencari keyword ya, karena kita berkaitan dengan informasi yang spesifik. Kita tentukan keywordnya di sini. Kalau pertanyaannya adalah seperti ini, keywordnya yang penting yang mana Bapak Ibu? Keyword itu kayak kata kunci yang gampang ya, yang memudahkan kita untuk menentukan jawaban. Gemstone. Berarti tinggal kita lihat gemstone-nya itu ada di sebelah mana.
Di line 4. Line 4. Berarti kalau sudah ketemu, kita baca itu dalam satu kalimat yang lengkap. Tidak boleh dipotong sampai sini aja misalnya. Tetap harus kembali sampai yang sini. Jadi Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi Jamestown itu apa berarti? B. C. B atau yang C? C. B. Hmm? B. Oke, kita lihat yang B. Lihat apa namanya 26 years after the first. Oke, jadi dia itu dimukimi 26 tahun setelah adanya Williamsburg. Ya, B. Kalau kita lihat di sini lebih dulu Jamestown atau lebih dulu Williamsburg? William. Sorry. William. Ini ada kata-kata 26 years 26 after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Oh, berarti Jamestown dulu. Jamestown dulu. Jadi ini dia itu kan ini kan nama tempat ya. Jamestownnya setelah William. Berarti kalau dipilih yang ini pasti salah karena yang ditinggali dulu itu yang Jamestown. Bukan yang Williamsburg. Di C. Berarti ya C. the first permanent English colony in Amerika. Jadi koloninya itu koloninya Jamestown ya karena dia bermukim di Jamestown berarti dinamai itu atau koloni pertama baru adanya Williamsburg. Pertamanya kan ini. Jadi Jamestown dulu baru punyanya Williamsburg. Jadi pakai keywordnya dari pertanyaan. Tentukan keyword dari pertanyaan. Kemudian coba cari keyword itu di dalam teks. Kalau sudah ketemu berarti jawabannya sudah di dekat-dekat situ. Tetapi ketika membaca kita harus tentukan dari satu kalimat lengkap. Ya, jadi jangan dipotong-potong. Gitu. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi tentukan keyword dalam pertanyaan, kemudian cari keyword itu. Kalau sudah ketemu berarti dibaca pelan-pelan semua kalimatnya. Kemudian bisa dieliminasi satu persatu. Ini disajikan berbagai teks dalam bentuk tertulis peserta mampu menganalisa tujuan komunikasi. Kalau yang ini saya kira sudah lumayan gampang ya Bu. Jadi tujuan komunikasi berarti intinya kenapa kok teks itu dibuat. Di sini jawabannya adalah C. To show. ya, to show appreciation karena terkait dengan Congratulations. Congratulations dari kata itu. Jadi kayak ngasih selamat, ngasih apresiasi. Ya, jadi ada congratulations, jadi to praise. Bu, maaf. Ya, Tadi yang A kayaknya bisa ya, to show to express Itu pride. kebanggaan, kagum aja gitu. Pride. pride itu kan lebih ke apa ya? Bangga, Pride itu kan kagum. harga diri. Harga dirinya kan ini apa namanya to express pride. Yang punya pride kan harusnya ini Tomnya, bukan si Susannya. Kayak kebanggaan sih iya, tetapi kalau biasanya congratulations itu lebih dipakai ketika kita mau mengapresiasi seseorang, kita mau mengucapkan selamat seperti itu. Jadi lebih cocoknya adalah yang ini. So appreciation. Atau to praise someone biasanya. Biasanya terkait dengan prestasi yang didapatkan ya. Nah, ini terkait dengan relative pronoun. Relative pronoun itu yang seperti tadi Bapak Ibu. Jadi dia biasanya penjelasan dari noun-nya. Misalnya, the man poured a glass of water on his face, kemudian his bird caught on fire when he lit a cigarette. Jadi kalau kita menggabungkan dua ini, kira-kira yang cocok yang mana? Ini. Ya, karena Kenapa yang ini, Bu? ada his-nya itu. Ada hisnya berarti Ya. terkait dengan
Kepunyaan. Kalau kepunyaan berarti pakai yang whose, ya. Kalau that itu orang bisa benda, which itu hanya untuk benda saja. Whom itu biasanya untuk orang, tetapi biasanya orang sebagai objek. Jadi di sini kan ada his bird ya. Di sini subjeknya adalah the man. Kemudian di kalimat kedua adalah subjeknya his bird, berarti terkait dengan kumisnya orang ini, berarti terkait dengan kepunyaan. Berarti kita pakai yang ini. Jadi the man whose bird caught on fire when he lit a cigarette poured a glass of water on his face. Oke. Jadi relatif pronounnya atau mungkin konektornya itu tinggal dilihat. Dia itu menjelaskan apa? Karena ini menjelaskan tentang kumis dan kumisnya ini berarti terkait dengan kepemilikan. Konektornya pakai yang kepemilikan. Ya, jadi which itu untuk benda, that itu untuk benda atau untuk orang, who itu untuk orang tetapi sebagai subjek, whom itu untuk orang tetapi sebagai objek, whose itu untuk kepemilikan, where itu untuk tempat, when itu untuk waktu. Seperti itu. Di sini terkait dengan klausa adverbial. Jadi adverbial berarti terkait dengan kata keterangan ya, terkait dengan keterangan. Berarti you will not be punished, kemudian you have apologized. Berarti kalau kita masukkan menjadi satu kalimat, pakai yang mana? Rafu? Oke, jadi since you have apologized, you will not be punished. Berarti intinya kamu nggak akan dihukum, kamu sudah meminta maaf. Jadi kalau kita gabungkan karena kamu sudah minta maaf, kamu tidak akan dihukum. Kalau kita lihat pilihan yang A dan pilihan yang B, bedanya apa? Oh, ada koma mangga ya. Nah, jadi yang cocok yang mana? B. Yang B. yang Ada ini. dua kalimat. Jadi ketika apa sih namanya kata penghubungnya itu diletakkan di depan, kita harus ngasih koma setelah klausa pertama. Klausa pertama itu yang ini. Iya, you have apologized. Kalau Kayak misalkan if juga ini ya Bu ya. jadi sama Bu, karena itu kan masuknya ke adverb ya. Jadi beberapa adverb selain yang fanboy itu for, and, neither, kemudian but, or, yet, sama so, itu kalau dia diletakkan di depan, dia harus ada koma setelah klausa pertama. Kalau diletakkan di tengah, dia tidak boleh ada koma. Jadi sebagian besar conjunction ketika dia diletakkan di tengah itu tanpa koma. Kalau dia diletakkan di depan itu harus ada koma setelah klausa pertama. Ya, ini kebetulan dia juga kan bedanya cuma di koma ya. Jadi itu bisa sedikit mengecoh. Ya, ini kita pakai since kenapa? Karena artinya sama dengan because, sama dengan cause and effect. Jadi ada sebab akibat. Sebabnya adalah ini, kamu sudah meminta maaf. Jadi akibatnya kamu tidak akan dihukum. Jadi ini ya, kalau ada conjunction di depan, berarti klausa pertama dikasih koma setelahnya. Kalau dia di tengah, berarti tidak usah koma sama sekali. Ini contoh-contoh dari adverbial clauses ya. Ada tipe-tipenya dan ada contoh-contoh conjunctionnya. Ada banyak di situ. Kemudian disajikan sebuah statement, peserta mampu merespons dengan tepat. Nah, ini terkait dengan menanggapi ya. Saya kira ini juga nggak terlalu sulit. Misalkan, it's so cold today. Kemudian jawabannya adalah B. It is, isn't it? Nah, I will be happy if you bring me. Gimana Bu? Question tag gitu. Iya, question tag. Ya, question tag. It's so cold today. It is, isn't it? Jadi kalau di sini adalah positif, berarti question tag-nya adalah bentuk
Negatif. Negatif. Kalau di sini misalnya negatif, question tag-nya dalam bentuk Positif. positif. Kita lihat yang sebelah sini. I will be happy if you bring me many chocolates. Berarti ini adalah kalimat apa? Positif atau negatif? Positif. Question tag-nya nanti dalam bentuk Negatif. berarti ya antara Nah, untuk tahu kita pakai yang mana karena ini kan juga negatif ya. Karena ada Ini juga negatif. Nah, kita lihat di situ ada apa? To be. Penanda apa di To situ? be-nya. Will. Oh, di be-nya. sini. Dilihat auxiliary. ada bilangnya Ada dilihat Oh, apakah itu auxiliary ataukah di Auxiliary. situ ada to be. iya. Ya, Kak. Di sini nggak selalu will ya. Bisa auxiliary lainnya. Iya. Ada can, ada should, ada might dan yang lainnya. Jadi dilihat auxiliary-nya. Seperti ini. Jadi kalau di sini ada positive statement berarti question tag-nya negatif. Kalau di sini negatif, di question tag-nya adalah positif. Jadi kita lihat untuk di sininya apa pakai to be atau mungkin pakai verb atau mungkin auxiliary, kita tinggal lihat di sini adanya apa. Kalau to be ya pakai to be, kalau adanya auxiliary ya auxiliary, kalau ada verb ya berarti pakai verb. Ya ini subjeknya kan you, kemudian are a student. Di sini adanya to be, ya udah pakai are. Kemudian di sini adanya is, berarti di sini pakai is. Oke. Ini ya contoh-contoh question tag-nya nanti bisa dilihat juga. Ini juga tergantung pada tenses-nya nggih Bapak Ibu, misalkan dalam bentuk verb 1 pasti dikasih does atau mungkin do, tergantung pada subjeknya apa. Jadi ini tergantung subjek, tergantung juga pada tenses-nya apa. Karena di sini kan kita nggak lihat kan do sama does. Jadi kita juga harus tahu itu verb tenses yang apa. Kalau yang ini juga cukup gampang ya. Di sini adalah gorillas. Kalau kita lihat judulnya saja, ini dalam teks yang apa? Jenis teks yang apa? report Deskriptif. Report atau deskriptif? Deskriptif. atau deh Describe about gorilla. Bedanya apa antara report dan deskriptif? Bedanya? Dia menjelaskan tentang gorilla, ciri-ciri Oke. gorilla. Yang membedakan di sini kenapa satu berpikir satu deskriptif, kenapa yang lain berpikir report? Report, ma'am. Karena Kenapa yang ini report? sesuai research, ma'am. Ilmiah. Oke. Yang lain? Kalau report itu menjelaskan secara umum, kalau Mm-mm. deskriptif itu lebih spesifikasi. Umumnya itu yang seperti apa, Bu? Kalau misalkan di situ gorillas, di sini adalah report ya, misalnya katanya ya. Kalau diubah menjadi deskriptif, dia kira-kira jadi apa? basically aja kali ya Sebutkan ciri-cirinya, hidupnya di mana. Berarti kan Di sini sama secara dengan ini. umum, tinggalnya. secara umum menjelaskan tentang gorilla. Oke. Iya, gorilanya Jadi- kan itu jamak. Berarti Report. apakah report itu tergantung jamak atau tunggal? Iya, kalau deskriptif kan lebih spesifik, biasanya tunggal. Oke. Jadi sebenarnya ini memang report ya. Report itu biasanya kita menjelaskan secara umum. Secara umumnya gimana? Ya berarti ini gorila secara keseluruhan. Jadi kita tidak membahas oke gorila jenis ini, enggak, tetapi kita membahas gorila itu secara keseluruhan. Kalau misalkan kita membahas misalnya my gorilla seperti itu baru masuk ke deskriptif karena karena kita cuma membahas tentang gorila yang kita punya itu tadi, bukan gorila yang lain. Jadi bedanya seperti itu. Report itu biasanya berbicara tentang keseluruhan. Tetapi kalau deskriptif itu biasanya kita berbicara sesuatu yang spesifik. Misalnya judulnya adalah co. Misalnya, co itu terkait dengan apa ya?
sapi ya. Sapi itu kan ada sapi perah, kemudian ada sapi Brahma, kemudian ada sapi apa sih namanya? Sapi yang limousin dan yang lainnya. Ketika kita membahas sapi secara keseluruhan, secara umum, berarti itu masuknya ke report. Tetapi kalau kita sudah masuk ke tertentu, misalnya kita punya sapi dan kita membahas itu, berarti itu sudah masuk ke deskriptif. Begitu juga misalkan kita membahas tentang kucing dan kita punya kucing misalnya Anggora. Nah, ketika kita membahas kucing itu secara umum, secara keseluruhan, itu masuknya ke report, tetapi ketika kita sudah masuk ke kucing piaraan kita sendiri, itu masuknya nanti ke deskriptif. Jadi intinya deskriptif itu dia yang lebih spesifik. Jadi kalau gorillas di sini adalah report, fungsi sosialnya apa? Generally. Ya, jadi kalau retail itu punyanya recount ya, karena menceritakan kembali. Kalau specifically ini punyanya deskriptif. General report. Kalau general report, spesifik punyanya ini. Report itu biasanya bukan hanya terkait dengan hewan, tetapi bisa juga terkait dengan fenomena sosial atau mungkin fenomena alam atau mungkin fenomena buatan manusia. Kalau yang ini, the purpose of the text. Di mungkin Di, ya yang di. Ini deskriptif. Kenapa? beach pantai kan Karena biasanya ada umum, tapi itu kan ada pink namanya. Spesifik. Ya, jadi spesifik ke pantai merah muda. Jadi bukan pantai tertentu, tetapi bukan pantai secara umum ya, tetapi lebih ke pantai tertentu yaitu pink beach. Ya, jadi itu yang deskriptif. Jadi deskriptif bisa untuk tempat, bisa untuk orang, bisa untuk benda, bisa untuk hewan juga. Ini terkait dengan seperti yang di TOEFL ya, punyanya error recognition atau punyanya written expression. Jadi kita nanti akan disajikan misalnya 4 pilihan. Ya, jadi kita disajikan satu kalimat lengkap dan ada beberapa yang di garis bawah. Contohnya adalah ini, caused by. Kemudian ada travel, kemudian ada it's, kemudian ada through. Jadi di antara semuanya, di antara 4 ini pasti ada salah satu yang salah. Jadi kita harus cari salah di antara yang A sampai yang D. Jadi kalau di sini pasti ada salah satu yang salah, kita bisa pakai yang lain sebagai panduannya. Jadi yang tidak bergaris bawah itu pasti sudah benar. Kita lihat di situ. Untuk yang A, caused by. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ada verb 3 misalnya by itu kan pasti pasif ya. Berarti caused by di sini mungkin pasif, tetapi karena dia tidak didahului oleh to be, berarti di situ dia pasti sebagai adjective. Jadi adjective di situ fungsinya cuma untuk mendeskripsikan tentang ini. Ya, noun yang ada di depannya atau yang oscillation. Kita identifikasi subjeknya dulu. Subjeknya adalah a seismograph. Kemudian record, dia sebagai verb, ya. Jadi karena verbnya sudah ada di sini, dia sudah benar sebagai adjective. Kenapa? Karena tidak ada conjunction-nya ya. Jadi dia bukan sebagai verb atau karena tidak ada to be-nya atau auxiliary-nya, berarti di sini dia hanyalah sebagai adjective. Jadi sudah benar ya. Dia cuma penjelasan dari ini, oscillation atau oscillation of the ground. Jadi dia cuma sebagai adjective, dia bukan sebagai verb. Jadi benar kalau tidak dikasih to be. Kemudian bagaimana dengan travel? Di sini ada that. That itu biasanya bisa berarti yang atau bisa berarti bahwa. Kalau dalam konteks ini, dia lebih artinya yang mana? Yang atau yang bahwa? Bahwa. Yang, karena dia penjelas dari penjelasan dari expression.
Jadi Vibration ya. jadi karena yang dijelaskan itu sudah dalam bentuk jamak, ini sudah benar pakai travel. Karena travelnya tanpa S, karena subjeknya sudah jamak. Bagaimana dengan ini? It's. Ini pengganti dari apa sih? Pronounnya mana? Dari apa? Oh ini Titik asalnya itu titik asalnya siapa? Seismograf. Nah, apakah seismograf? The ground caused by seismic wave vibration ya? Ya, ini punyanya seismic waves and vibration. Berarti apakah benar kalau kita pakai pronoun it's? It's itu untuk pronoun yang apa? itu Tunggal. Ini tunggal apa jamak? Jamak. Berarti harusnya di sini adalah there they. Oh dear. Nah, jadi kita pakai ini yang tidak bergaris bawah itu sebagai acuannya untuk ngecek apakah ini benar, apakah ini benar, apakah ini benar dan yang lainnya. Dilihat kanan kiri dari yang ini yang bergaris bawah dan jadikan itu sebagai acuan. Acuan. Ini mungkin kalau mau lebih banyak soal yang seperti ini nanti Ibu sama Bapak mungkin bisa lihat contoh-contoh soal TOEFL ya. Di bagian written expression yang nomor 16 sampai 40 itu rata-rata gini semua. Jadi mungkin bisa belajar dari situ. Jadi yang penting identifikasi subjek sama verbnya itu juga penting. Dan pastikan bahwa subjek dan verbnya itu sudah sesuai. Ya, dan coba sesuaikan dengan time signalnya. Time signalnya itu penanda waktu, apakah dia itu harusnya pakai present atau pakai past atau pakai future dan yang lainnya. Pokoknya kalau ada yang seperti ini jadikan yang tidak bergaris bawah itu sebagai acuan karena dia pasti benar. Ya, bisa dicek-ceki satu-satu kira-kira yang salah yang mana. Ini juga ada pakai conjunction ya. Ini juga nggak terlalu sulit sih. Hundreds of teenagers have been arrested for processing and consuming narcotics. The police do not figure out the main supplier yet. Pakai yang mana? Ini mungkin mirip-mirip ya. Although, however, in spite of, despite, itu kan mirip-mirip. Nah, kira-kira kita pakai yang mana? Same Bu ya, yang di Bu ya. Since itu apa artinya Bu? Spite of. Sejak Ya. Since itu ada dua, jadi dia bisa berkaitan dengan sejak, bisa berkaitan dengan karena. Kalau dia setelah since itu ada yang terkait dengan waktu, dia pasti sejak. Tetapi kalau berkaitan dengan alasan, pasti karena. Kalau yang ini, konteksnya dia perlu conjunction yang seperti apa? in spite of mungkin. In spite of. Ini berlawanan kan ya? Walaupun atau Iya. meskipun. Ini kan artinya hampir sama. Although in spite of. Kemudian ini. Spite of karena now 100 Karena bagaimana? Jawabannya although. Kenapa ya although Bu? Although karena itu apa? Kalau in spite of itu kan ada apa namanya tuh? Of itu. itu Preposisi. Oke, Ya. sebenarnya Iya. ini artinya sama ya. Jadi semuanya ini Iya, sama. hampir sama. Yang membedakan apa? Ya, mirip-mirip. In spite of 100 of. karena ada 100 of teenager makanya spite of mungkin ya. Oke, kita lihat. Di sini kan ada conjunction ya. Biasanya untuk conjunction itu ada lebih dari satu klausa, tetapi ada juga conjunction yang dia bisa berdiri dengan hanya satu klausa. Kalau kita lihat di sini ada berapa klausa? Dua. Satunya apa? 100 of teenagers consume narcotic. Ya, sampai narkotik. Kemudian yang keduanya the police. Oke, sampai Supplier rate. Oke, jadi kalau ada dua klausa, kita nggak mungkin pakai however. Karena however itu cuma untuk satu klausa. Kemudian tinggal although, in spite of, sama despite. Despite. Nah, untuk in spite of sama despite, dia tidak bisa diikuti oleh klausa.
dia hanya bisa diikuti oleh noun saja, entah itu noun phrase atau mungkin yang noun saja.